Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini minggu ketiga untuk materi praktek statistik. Jadi hari ini kita mempraktekkan uji validitas dan uji reliabilitas dengan menggunakan SPSS. Nah, apa itu uji validitas dan reliabilitas? Itu bertujuan untuk mengetahui sejauh mana instrumen penelitian seperti soal ataupun kuesioner yang kita buat sudah tepat dan dapat diandalkan untuk sebuah penelitian. Jadi untuk melihat itu apakah sudah tepat dan dapat diandalkan untuk sebuah penelitian. Jadi sebelum kita sebarkan soal ataupun kuesioner kita itu, alangkah lebih baik kita ketahui terlebih dahulu apa dan bagaimana suatu instrumen kita itu dikatakan valid dan reliable. Oke, untuk uji validitasnya langsung saja kita klik ya icon SPSS-nya, akan terbuka lembaran seperti ini. Kemudian klik variable view. Di sini kita ada 9 soal yang mau dilihat apakah valid atau tidak ya, yang mana soal yang valid, yang mana yang tidak, dan apakah soal ini variabel atau tidak. Jadi ketikkan sini soal 2, kemudian soal 3, kemudian soal 4, kemudian soal 5, kemudian soal 6, kemudian soal 7, kemudian soal 8, kemudian soal 9, dan yang terakhir ini ketikkan total. Ya, nah ini desimalnya 0 ya. Oke. Ya, ini juga 0, ini juga 0, ini juga 0. Ini datanya letaknya kita buat di tengah supaya rapi. Center. Oke. Nah, mulai mengisi ya. Misalkan saya punya 9 soal yang sudah saya uji cobakan ke 20 orang ya, dan mereka menjawab soal tersebut dan setelah dikoreksi hasilnya jawaban dari soal mereka tersebut kira-kira seperti ini skornya. Ya, ini 20 orang saya tes dengan pertanyaan yang sudah saya buat. Nah, untuk totalnya ini kamu klik transform, compute variable, isikan di sini total, kemudian pindahkan soal 1 ke kanan ya, ketik tambah soal 2 lagi, soal 3 lagi, soal 4, kemudian soal 5, kemudian soal 6, kemudian soal 7, kemudian soal 8, dan terakhir soal 9. Soal 9 langsung oke. Ketikkan oke. 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 Nah, di sini udah kelihatan ya, nih totalnya berapa. Oke. Nah, untuk uji validitasnya klik analyze ya, correlate, bivariate, pindahkan soal 1 sampai dengan total ke sebelah kanan. Ini tadi tekan shift ya, lalu arahkan kursor ke bawah, tekan ke kanan. Ini biasanya sudah otomatis tercentang ya. Lalu klik oke. Nah, akan terlihat ya output seperti ini. Oke. Nah, jadi untuk mengecek mana soal yang valid, mana yang tidak, yang valid itu yang ada tanda bintang seperti ini, atau yang signifikansinya ini ya di total lebih kecil dari 0,05. Di sini kan 0,001, jadi lebih kecil dari 0,05. Jadi yang valid itu adalah soal 1, soal 2, soal 3, soal 4, soal 5, soal 6, soal 7,
Kemudian soal 8, nah untuk soal 9 tidak valid. Jadi sebaiknya soal 9 ini dibuang saja. Ya, untuk penelitian yang kamu bagikan ke populasi atau sampel itu soal 9-nya tidak usah diikutkan. Ya, karena ini tidak valid. Oke. Nah, kemudian untuk uji reliabilitasnya, ya, untuk uji reliabilitasnya kita kembali ke data tadi, klik analyze, ya, scale, ambil reliability analysis, pindahkan soal 1 sampai soal 8 saja. Mengapa? Karena soal 9 tadi sudah tidak valid, jadi tidak perlu diikutkan. Ini sudah otomatis alpha dan klik oke. Maka akan keluar outputnya seperti ini. Nah, ini dilihat. Nilai Cronbach's alpha-nya adalah 0,890. Jadi suatu instrumen penelitian itu reliable atau tidak dengan menggunakan SPSS jika nilai Cronbach's alpha-nya lebih besar dari 0,6, maka soal tersebut atau instrumen tersebut dikatakan reliable. Saya kira cukup sekian materi kita hari ini ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.